Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam kepada Bapak Ibu dosen sekalian beserta asisten praktikum. Perkenalkan, nama saya Vivia Waisasari dengan NIM 214777360 SV19175 dari Sistem Informasi Geografis tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis bencana tsunami untuk memenuhi respon sisik manipulasi data. Topik pembahasan pada responsi kali ini yaitu generalisasi, analisis clustering dan jangkauan pelayanan, proximity analysis, overlay analysis, analisis interpolasi untuk model elevasi digital, dam dan turunannya, serta studi kasus pemodelan tsunami. Pertama, yaitu generalisasi. Generalisasi merupakan proses untuk menyederhanakan peta dengan memperhatikan ciri dan karakteristik utama dari peta itu sendiri. Di mana generalisasi yang dilakukan pada praktikum ini, yang pertama yaitu simplify line, yaitu simplify line point remove dan band simplify. Lalu dilakukan pula simplify polygon dengan point remove dan band simplify pula. Selain simplify, dilakukan juga smooth, yaitu dengan metode Pike dan Bezier interpolation untuk garis, dan selanjutnya yaitu untuk areanya menggunakan agregat. Selanjutnya yaitu tessellation analysis atau analisis clustering dan jangkauan pelayanan, di mana tessellation analysis ini merupakan proses untuk merubah entitas berkelanjutan yang terdapat pada dunia nyata ke dalam entitas diskrit dengan klasifikasi ruang ke dalam unit file. Tessellation analysis terdiri atas 3 bidang geometri yaitu hexagon, square, dan triangle. Berikut hexagon, lalu square, dan triangle. Lalu terdapat pula polygon Thyssen yang terdiri atas fasilitas kesehatan, fasilitas keamanan, dan fasilitas pendidikan. Berikut fasilitas keamanan, lalu berikut merupakan fasilitas pendidikan. Selanjutnya yaitu proximity analysis, di mana proximity analysis ini merupakan analisis mengenai jenis geoprocessing yang digunakan untuk memilih fitur yang dekat, berbatasan, atau menentukan jarak dengan fitur target. Di mana proximity analysis ini terdiri atas single buffer dan multiple buffer. Berikut merupakan single buffer untuk poin atau titik. Lalu berikut merupakan single buffer untuk line atau garis. Berikut merupakan single buffer untuk area. Dan berikut merupakan multiple buffer untuk point. Dan selanjutnya yaitu multiple buffer untuk line atau garis. Setelah proximity analysis, terdapat overlay analysis, di mana overlay analysis sendiri merupakan analisis yang berguna untuk proses penampakan data atau peta untuk mendapatkan hasil yang mengkombinasikan berbagai fitur. Beberapa parameter yang digunakan untuk antara lain elevation, slope, coastal shape, dan coastal proximity. Di mana elevation, slope, coastal proximity, dan coastal slope termasuk ke dalam skor parameter. Berikut merupakan tampilan untuk elevation, lalu berikut merupakan tampilan untuk slope, berikut merupakan tampilan untuk coastal proximity, dan yang terakhir yaitu hasil dari skor parameter coastal slope. Berikut merupakan skor total, di mana skor total ini merupakan hasil dari penambahan beberapa skor parameter yang sebelumnya telah dianalisis. Dengan overlay, luas wilayah kerawanan bencana tsunami teranalisis dengan mudah. Dengan semakin jauh suatu daerah dengan sumber tsunami, maka semakin rendah pula kerawanannya. Selanjutnya yaitu analisis interpolasi untuk model elevasi digital. Pembuatan model elevasi digital dilakukan dengan metode IDW, spline, natural neighbor, topo to raster, dan TIN.
Pertama yaitu IDW, di mana IDW sendiri memiliki prinsip bahwa setiap titik input memiliki pengaruh yang berkurang terhadap jarak. Selanjutnya yaitu spline, yaitu menggunakan fungsi matematika untuk meminimalisir kelengkungan permukaan. Natural neighbor, di mana metode ini digunakan untuk mencari titik-titik yang berdekatan dengan titik sampel. Lalu topo to raster yang berguna untuk membuat permukaan drainase dan mempertahankan aliran dari input data kontur, dan tin yang dianggap sebagai metode terbaik dalam menghasilkan RMSE yang kecil, di mana metode tin menghasilkan nilai RMSE paling rendah dibandingkan yang lainnya, yaitu sebesar 17,42 seperti yang tertampil pada kanan atas. Selanjutnya yaitu DEM dan turunannya. DEM sendiri merupakan singkatan dari Digital Elevation Model, yang merupakan model digital yang merepresentasikan bentuk permukaan bumi secara 3 dimensi yang berisi sekumpulan titik-titik ketinggian suatu permukaan. Di mana turunan dari DEM yang pertama yaitu kontur, yang kedua yaitu kemiringan lereng atau slope, yang ketiga yaitu view sheet, yang keempat adalah aspek, yang ketiga adalah curvature, lalu cut fill, dan yang terakhir yaitu visualisasi 3D. Selanjutnya adalah studi kasus pemodelan tsunami. Tsunami sendiri merupakan bencana berupa gelombang air laut yang besar yang disebabkan oleh pusaran bawah air laut karena adanya pergeseran lempeng, tanah longsor, jatuhnya meteor, dan erupsi dari Gunung Merapi. Agar informasi mengenai kerawanan tsunami ini tersampaikan secara efektif, perlu dilakukan pemodelan kerawanan tsunami, di mana parameter pertama yang digunakan yaitu adalah menentukan koefisien kekasaran permukaan, di mana koefisien kekasaran permukaan merupakan hasil turunan dari informasi jenis tutupan lahan. Yang kedua yaitu digunakan raster slope atau kemiringan lereng, di mana semakin miring suatu lereng maka faktor perambatan tsunami akan semakin tinggi. Parameter pertama dan kedua akan menghasilkan parameter ketiga yaitu halos atau high loss, di mana parameter ini menentukan seberapa cepat atau lambat gelombang tsunami merambat ke wilayah daratan. Dan parameter terakhir dari pemodelan kerawanan tsunami adalah inundation depth, di mana semakin dekat dengan garis pantai, maka kedalaman genangan tsunami akan semakin dalam. Diperlukan tools reclassify untuk melakukan analisis lanjutan seperti seberapa terdampaklah suatu wilayah ditinjau dari jumlah bangunan terdampak, luas tutupan, dan penggunaan lahan yang terdampak dan perhitungan ekonomi dan lainnya. Proses pembuatan pemodelan kerawanan tsunami yang cukup panjang dapat dibuat lebih efektif menggunakan model builder seperti pada tertampil pada layar. Model builder sendiri merupakan bahasa pemrograman visual yang dimanfaatkan untuk membuat alur kerja geoprocessing. Berikut merupakan peta kerawanan bencana tsunami untuk skenario 4,2 meter, dan berikut untuk skenario 10,4 meter. Di mana dua penggunaan lahan yang sangat berdampak apabila terjadinya tsunami adalah bangunan dan lahan pertanian. Jika lahan terbangun atau bangunan-bangunan rusak atau tempat tinggal masyarakat hilang dan maka biaya rekonstruksi juga untuk bangunan tersebut perlu dipertimbangkan. Maka dari itu, dampak dari rusaknya lahan terbangun akibat tsunami sangat signifikan. Lalu selain pada bangunan, diseleksi pula berdasarkan dari selain bangunan yang terdampak, itu lahan pertanian yang terdampak pula dalam skenario 4,2 meter dan 10,4 meter. Proses seleksi terhadap wilayah terdampak tsunami dilakukan dengan dua skenario tadi yang sudah disebutkan, yaitu 4,2 meter dan 10,4 meter. Data lahan permukiman harus dikonversi dari data area menjadi data titik terlebih dahulu menggunakan tool extract value to point, sehingga akan didapatkan data pemukiman dengan data point yang di dalamnya terdapat informasi genangan tsunami. Selanjutnya itu studi kasus pemodelan tsunami yang kedua.
Di mana studi kasus ini atau acara 8 ini sama seperti acara 7 sebelumnya, namun dilaksanakan secara berkelompok dan hanya dilakukan pada skenario 10,4 meter. Berikut merupakan model builder yang digunakan. Dan berikut merupakan peta kerawanan bencana tsunami di pantai Kulon Progo dengan skenario 10,4 meter. Lalu berikut merupakan peta pemukiman yang terdampak tsunami skenario 10,4 meter di pantai Kulon Progo, Yogyakarta. Dan berikut merupakan peta lahan pertanian yang terdampak dengan skenario 10,4 meter di pantai Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu pemodelan yang digunakan pada praktikum ini merupakan pemodelan bencana tsunami sederhana dengan memanfaatkan beberapa data antara lain foto udara format kecil, digital terrain model, land use, dan shoreline, di mana konversi data vektor menjadi raster dilakukan menggunakan tools feature raster dan melakukan pengkelasan yang bertujuan untuk mendapatkan kelas elevasi daratan. Model builder yang digunakan merupakan bahasa pemrograman visual yang dimanfaatkan untuk membuat alur kerja geoprocessing, di mana model builder ini merupakan kumpulan tools yang membantu dalam membuat pemodelan kerawanan secara sistematis. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.